Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM 2020310808 dari Prodi Ilmu Aktuaria 20B. Adapun tugas final saya dari mata kuliah Analisis Survival dengan dosen pengampu Ibu Nur Ahnianti Rashid, SSI MSI, yaitu dengan mencari jurnal atau artikel untuk skripsi. Di sini, jurnal rujukan yang saya ambil untuk skripsi yaitu Perhitungan Aktuaria Manfaat Pensiun Normal Suku Bunga Pasicek menggunakan metode Entry Egg Normal dengan penulis Bimas Astri Yuda, I. Nyoman Widana, dan I. Wayan Sumarjaya. Pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi jurnal ini yaitu yang pertama, program dana pensiun. Program pensiun merupakan program dalam mempersiapkan jaminan penghasilan karyawan pada masa pensiun dengan cara membayarkan sejumlah iuran secara rutin selama karyawan aktif bekerja. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan atas jaminan penghasilan pada masa yang akan datang saat karyawan tersebut mencapai usia pensiun. Perusahaan dapat memasukkan program dana pensiun sebagai bagian dari usaha pengadaan jaminan penghasilan pada masa akan datang kepada karyawan saat masuk masa pensiun. Yang kedua yaitu kewajiban aktuaria, di mana kewajiban aktuaria merupakan nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan datang diberikan dana pensiun kepada karyawan sampai terpenuhinya seluruh manfaat pensiun. Nilai aktuaria dari sebagian manfaat pensiun total yang mengacu pada tahun valuasi dengan asumsi valuasi pada awal tahun disebut iuran normal. Yang ketiga yaitu model Pasicek, di mana model Pasicek di sini adalah suatu metode pemodelan terhadap pergerakan suku bunga sebagai faktor resiko pasar dan waktu yang memiliki ciri khusus, yaitu tingkat suku bunga akan cenderung kembali ke tingkat suku bunga rata-rata setelah mengalami penurunan dan peningkatan. Yang terakhir adalah metode Entry Egg Normal, di mana metode Entry Egg Normal merupakan salah satu metode yang merupakan bagian dari metode pembebanan aktuaria atau Actuarial Cost Method untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria, di mana Entry Egg Normal ini adalah metode yang menekankan pada proyeksi manfaat pensiun ketika mencapai usia pensiun dimulai saat usia masuk kerja. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu dana pensiun, di mana dana pensiun di sini merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari perusahaan, serta memiliki tugas untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua yaitu bunga majemuk, di mana bunga majemuk merupakan suatu perhitungan bunga yang besar pokok jangka investasi selanjutnya adalah besar pokok sebelumnya ditambah dengan besar bunga yang diperoleh. Yang ketiga yaitu anuitas, di mana anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan setiap selang dan jangka waktu tertentu secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu manfaat pensiun, di mana manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang kelima yaitu Entry Egg Normal Cost atau EAN, di mana Entry Egg Normal Cost atau EAN adalah jumlah dari seluruh tingkat kontribusi saat usia mulai bekerja sedemikian sehingga nilai sekarang dari iuran normal yang akan datang sama dengan nilai sekarang dari manfaat yang akan datang. Konsep dasar metode EAN atau Entry Egg Normal dapat dinotasikan sebagai berikut. Dapat dilihat pada
slide tersebut. Dengan rumus iuran normal atau normal cost dapat dilihat pada slide tersebut. Kewajiban aktuaria atau accrued liability adalah nilai sekarang dari manfaat yang akan datang dikurangi dengan nilai sekarang dari iuran normal yang akan datang. Berdasarkan pengertian, kewajiban aktuaria dinotasikan pada gambar tersebut. Adapun rumus dari kewajiban aktuaria atau accrued liability dapat dilihat pada gambar tersebut. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menghitung hasil perhitungan manfaat pensiun normal, yang kedua yaitu menghitung hasil perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan suku bunga konstan menggunakan metode entry egg normal. Dan yang ketiga yaitu menghitung hasil perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan suku bunga model fase cek menggunakan metode entry egg normal. Metode penelitian. Adapun jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis sumber dan data, yaitu data yang diteliti dalam penulisan penelitian ini adalah data rata-rata suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2006 sampai 2016. Adapun variabel penelitian yaitu manfaat pensiun normal, iuran normal, dan kewajiban aktuaria dengan suku bunga. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil estimasi parameter suku bunga fase cek, di mana estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood estimator dengan bantuan software R, menghasilkan estimasi parameter yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah tabel hasil dari nilai manfaat pensiun atau BR pada usia masuk kerja, di mana untuk usia masuk kerja umur 22 tahun mendapatkan manfaat pensiun Rp29.165,8 dan untuk usia 24 tahun manfaat pensiun yang akan diterima yaitu Rp19.698.038,4 dan untuk umur 26 tahun yaitu manfaat pensiunnya Rp18.466.911,0. Untuk usia 28 tahun manfaat pensiunnya akan diterima yaitu Rp17.235.783,6 dan untuk usia 30 tahun manfaat pensiun yang akan diterima yaitu Rp16.446,2. Adapun persamaan tunai anuitas hidup berjangka suku bunga konstan yang dapat dilihat pada slide tersebut. Sedangkan untuk persamaan tunai anuitas hidup berjangka suku bunga fase cek yang dapat dilihat pada slide tersebut. Dan untuk hasil perhitungan dari nilai tunai anuitas hidup berjangka suku bunga konstan dan fase cek berdasarkan usia masuk kerja dapat dilihat pada tabel tersebut. Adapun persamaan besar iuran normal suku bunga konstan menggunakan metode entry egg normal yang dapat dilihat pada slide tersebut. Berikut adalah hasil besar iuran normal suku bunga konstan menggunakan metode entry egg normal berdasarkan usia masuk kerja yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Untuk perhitungan iuran normal suku bunga fase cek menggunakan metode entry egg normal dapat dilihat pada slide tersebut. Berikut adalah hasil dari besar iuran normal suku bunga fase cek metode entry egg normal berdasarkan usia masuk kerja yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Adapun perhitungan kewajiban aktuaria suku bunga konstan menggunakan metode entry egg normal dengan persamaan yang dapat dilihat pada slide tersebut.
Untuk hasil dari perhitungan besar kewajiban aktuaria suku bunga konstan menggunakan metode entry egg normal berdasarkan masuk usia kerja dapat dilihat pada tabel tersebut. Berikut adalah persamaan serta hasil kewajiban aktuaria suku bunga fase cek menggunakan metode entry egg normal yang dapat dilihat pada slide tersebut. Untuk hasil dari kewajiban aktuaria suku bunga fase cek menggunakan metode entry egg normal dapat dilihat pada tabel tersebut. Kesimpulan: berdasarkan hasil dan pembahasan, manfaat pensiun mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia masuk kerja. Nilai iuran normal suku bunga konstan dan suku bunga fase cek menggunakan metode entry egg normal mengalami kenaikan ketika usia masuk kerja semakin bertambah. Sebaliknya, nilai kewajiban suku bunga konstan dan suku bunga fase cek mengalami penurunan ketika usia masuk kerja semakin bertambah. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan menggunakan suku bunga fase cek memiliki nilai lebih kecil daripada iuran normal dan kewajiban aktuaria yang menggunakan suku bunga konstan, yang artinya cadangan manfaat pensiun normal yang harus disediakan perusahaan dengan suku bunga fase cek lebih kecil dibandingkan penggunaan suku bunga konstan. Sekian dan terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.